Halo, welcome back to my YouTube channel. Jadi balik lagi ke YouTube channel Nur Ainul Miftahul Huda. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang mata kuliah metode deret waktu ya. Jadi ini adalah pertemuan pertama kemarin. Di video kemarin kita sudah menyepakati bahwa akan ada 8 pertemuan sebelum UTS. Pertemuan pertama konsep deret waktu sudah ada 2 video sebelumnya ya, 2 video terbaru part 1 dan part 2 tentang konsep deret waktu. Nah, untuk video kali ini pembelajaran yang pertemuan kedua ini kita akan bahas masuk ke materi yang kedua, yaitu model deret waktu stasioner. Nah, kalau kita review lagi, jadi perlu diingatkan dan perlu ditekankan sekali lagi bahwa ini adalah konsepnya. Yang pertemuan pertama kemarin itu konsepnya. Jadi harus dipahami apa itu data deret waktu, kapan suatu data dikatakan deret waktu. Jadi benar-benar harus paham, harus ada komponen apa saja di deret waktu itu sendiri, supaya tidak salah ke depannya. Apalagi kita punya ada tugas mandiri gitu ya, tugas besar mandiri project, setiap orang mencari data deret waktu. Nah, jangan sampai data deret waktu yang dicari itu ternyata data yang kalian temukan ternyata bukan data deret waktu gitu ya. Jadi harus memenuhi komponen itu. Data deret waktu itu komponennya apa saja. Nah, Nah, kita akan lanjut ke materi yang kedua tadi ya, model deret waktu stasioner. Yang materi sebelumnya silahkan, kalau lupa silahkan ditonton lagi video sebelumnya. Oke, kita masuk ke model deret waktu stasioner. Ini mungkin kita mulai di gimana ya, kita tambah yang baru. Sorry. Oke, berarti kita mulai yang di bawahnya saja. Yang di bawahnya, oke ya, jadi kemarin kita sudah bahas autokovalensi, autokorelasi juga. Oke. Nah, ini adalah pertemuan kedua yang akan kita bahas, yaitu kita garis dulu. Nggak usah dia, itu pembatas pertemuan ya. Pertemuan kedua atau saya tulis aja pertemuan kedua, yaitu model deret waktu stasioner. Nah, model deret waktu stasioner. Oke, kalau kita lihat dari kata-kata pertemuan kedua ini, pertama ada model, ada deret, ada waktu, ada stasioner. Oke, deret waktu ini sudah kita pelajari ya. Bukan sudah kita pelajari, kita sudah tahu konsepnya deret waktu itu seperti apa. Nah, ini tiba-tiba muncul satu kata baru, yaitu kata stasioner. Nah, ini kata apa ini stasioner gitu ya. Kita harus pahami dulu tentang stasioner sebelum kita masuk ke model deret waktu stasioner. Tuh, karena ini adalah salah satu syarat juga untuk mengerjakan model ARIMA. Jadi ada kata stasioner. Nah, stasioner itu apa? Nah, teman-teman harus bisa membedakan ya. Pada dasarnya mungkin yang beredar sebelum ini atau beredar saat ini, orang taunya stasioner itu adalah kalau dia stasioner dalam rataan atau varians gitu ya. Jadi kalau nggak dalam rataan, dalam varians. Nah, pada dasarnya stasioner itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada stasioner, ada namanya stasioner kuat. Nah, ini sebenarnya yang harus dipahami dulu. Ada stasioner lemah. Gitu ya. Jadi ada stasioner kuat, ada stasioner lemah. Nah, yang rataan dan varians tadi yang mana? Rataan dan varians tadi sebenarnya adalah syarat dari stasioner lemah. Jadi yang selama ini kita pelajari, selama ini mungkin yang kalian baca, kalau ada stasioner dalam rataan dan varians itu adalah stasioner lemah, gitu ya. Jadi bukan stasioner itu ada dua, tapi stasioner lemah itu syaratnya ada dua, ada stasioner
kuat dan stasioner lemah. Nah, di sini kita tidak akan bahas masuk ke stasioner kuat. Stasioner kuat sudah ada di buku, sebenarnya bisa kalian baca. Saya akan lebih menekankan di stasioner lemahnya saja, karena ini yang akan kita pakai ke depannya ya. Jadi stasioner lemah itu adalah suatu data dikatakan stasioner. Ini kita sebut sebagai stasioner ya ke depannya. Jadi kita sudah menggunakan asumsi bahwa stasioner lemah saja. Nah, stasioner lemah ke depannya kita sebut sebagai stasioner. Nah, stasioner lemah ini ada tadi rataan dan varians. Yang dimaksud rataan dan varians apa? Stasioner lemah itu ketika di stasioner ini data dikatakan stasioner ketika memiliki rataan yang konstan dan varians yang konstan juga. Jadi rataan konstan dan varians konstan. Artinya apa? Konstan apa? Artinya tidak terpengaruh oleh waktu. Jadi tidak terpengaruh oleh waktu. Nah, kalau kita perhatikan misalnya data deret waktu, kalau kita buat plot ya, data deret waktu itu nah seperti ini. Misalkan kita punya plot data deret waktu seperti ini ya. Ini waktunya. Ini misalkan datanya ya. Nah, ini berarti kita punya ini tadi merepresentasikan waktu ke T gitu ya. Ini misalnya waktu ke-1, waktu kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Atau misalkan kita mau langsung pada 1 Januari misalnya. Ini berarti 2 Januari dan seterusnya. Nih, dan seterusnya ya. Nah, rataan konstan. Nah, kita sudah sama-sama tahu bahwa misalnya rataan dari data ini misalkan ada di sekitar sini gitu ya. Nah, jadi rataannya itu konstan, tetap tidak terpengaruh terhadap waktu. Artinya bukan semakin tinggi waktunya, semakin lama maka rataannya berubah juga gitu. Contohnya apa? Contohnya misalkan nih. Ini waktu, ini data. Nah, ini kan makin lama, ini kan waktunya semakin lama ya, semakin ke kanan itu semakin lama. Nah, misalkan rataannya itu akan berubah-ubah. Nanti rataan datanya di mana? Rataan datanya tidak konstan, bisa jadi miring seperti ini. Kan dia mengikuti polanya. Itu artinya apa? Dia tren, ada tren. Nanti ada, kalau kalian tahu ada namanya data tren naik, ada data tren turun. Gitu. Nah, kenapa? Bu, kok bisa sih datanya ini, rataannya ini jadi miring? Padahal kan rataan tuh adalah jumlah semua observasi gitu ya, ditambah di jumlah observasi kan pasti ditambah, kemudian dibagi dengan banyaknya observasi. Pastinya data rataan tuh pastinya seperti ini gitu, pastinya mendatar gitu, nggak ada yang naik, nggak ada yang turun. Nah, pada dasarnya kita harus ketahui bahwa mungkin ini penjelasannya agak jauh ya. Jadi setiap data di T ini adalah, tadi kan kita punya data YT itu adalah, YT ini merupakan proses stokastik ya. Mana pandonya? Oke. YT ini adalah proses stokastik. Yang namanya nggak kelihatan ya. Yang namanya proses stokastik ini adalah barisan peubah acak atau barisan variabel acak. Artinya YT ini didefinisikan dengan ini Y1, Y2, YN, katakan ya, N besar. Nah, Y1 ini masing-masing punya distribusi.
misalkan ya, ini Y1 berdistribusi normal dengan rataan 0, enggak rataan 0 ya, rataan 1, varians 2 misalkan. Y2 ini juga punya distribusi. Nah, masing-masing data ini punya distribusi gitu. Sehingga kalau kita gambarkan, nah ini semakin jauh ya. Misalkan dia berdistribusi normal, data pertama ini dia punya distribusinya. Nah, data kedua ini gambar distribusinya. Data ketiga dia gambar distribusinya. Nah, rataan dari data ini kan rataan dari kurva normal. Rataan dari kurva normal ini kan rataannya di sini ya. Nah, jadi ini punya rataan, ini punya rataan, rataan. Nah, jadi kalau kita hubungkan, misalkan kasusnya di sini ya, ini punya rataan, ini rataan. Kalau kita hubungkan, nah inilah dia. Nah, harapannya rataannya konstan, tidak berpengaruh, tidak dipengaruhi oleh waktu. Jadi semakin lama waktunya, rataannya di situ-situ aja. Nah, kalau yang kita pahami selama ini adalah rataan konstan, artinya apa? Dia berada di sekitar, berfluktuasi di sekitar rataan. Gitu ya, makanya sering juga kalau kita menggambarkan plotnya, misalkan kita gambarkan seperti ini. Nah, banyak yang membuat rataannya kan seperti ini nih biasanya. Nah, ini dikatakan tidak stasioner. Kenapa tidak stasioner? Karena datanya tidak berfluktuasi di sekitar rataan. Artinya berfluktuasi artinya dia melingkar-lingkar di sekitar rataan gitu. Ya, itu boleh juga lah, mungkin pemahaman seperti itu untuk belajar oke-oke saja. Tapi pada dasarnya tadi, jadi YT itu merupakan suatu proses stokastik. Proses stokastik itu merupakan barisan peubah acak. Nah, peubah acak itu punya distribusi. Jadi setiap Y1, Y2 sampai Yn itu punya masing-masing distribusinya. Katakanlah dia berdistribusi normal tadi. Nah, setiap distribusi peubah acak yang punya distribusi pasti dia punya rataannya. Ya, namanya rataannya konstan tadi ketika rataan dari masing-masing barisan peubah acak itu nanti konstan. Itu sebenarnya konsepnya. Tapi untuk belajar ya sudah kita anggap kita bisa okekan inilah untuk di perkuliahan. Seperti itu. Makanya data tren itu biasanya dia tidak stasioner. Dia itu data tren naik atau tren turun. Nanti kalian pahami aja jenis-jenis data. Ada banyak, ada data tren, ada data musiman, ada data siklus gitu ya. Ada data stasioner, ada 4 biasanya yang digunakan. Nah, itu tadi data stasioner ya. Stasioner rataannya harus konstan. Tadi rataan konstan. Kemudian yang kedua syaratnya adalah variansnya juga sorry ya. Gimana ini? Kita delete saja. Oke. Varians konstan. Oke, nah ini juga harus dipahami, yang maksud harus bisa menggambarkan varians itu apa. Itu perlu diingat ya, varians itu misalnya S kuadrat itu rumusnya adalah 1/n-1 sigma dari apa? Dari datanya dikurang dengan rata-ratanya. Salah, sorry. Mana penghapus? Gini ya. XI min X bar dikuadratkan. Ini I ya, sigma I. Nah, fungsi varians ini, si S kuadrat ini melambangkan apa? Si S kuadrat ini sebenarnya menunjukkan kenapa dia dikuadratkan, karena kita bicara tentang jarak. Jarak dari data ke I, kan XI data ke I dengan rata-ratanya. Jadi jarak antara data dengan rata-ratanya. Kemudian dirata-ratakan. Gitu ya. Artinya kita ngomongin apa sih kalau variance? Misalkan kita punya plot lagi ya. Jadi kita harus bisa menggambarkannya. Kita punya plot, ini waktu, ini datanya ya. Maka kita katakan seperti itu, kemudian rataannya ada di tengah.
Ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, kelima. Ini sebenarnya mirip-mirip musiman ya nanti ya. Tapi kita anggap sajalah ini dulu datanya. Nah, yang dinamakan varians itu adalah jarak. Perhatikan ini, jarak dari data ke rata-rata. Rata-ratanya kemudian dirata-ratakan kan. Nih. Nah, apakah dia memiliki jarak yang konstan? Jadi variansnya itu konstan atau tidak? Nah, kalau dia konstan, sama, misalnya jaraknya tidak harus sama persis ya. Jaraknya sama antar dari data ke rata-rata itu tadi, kalau misalnya kita ukur dengan tangan sama, maka dia variansnya konstan. Nah, artinya dia stasioner. Yang tidak stasioner yang mana? Misalkan nih, ya. Jadi misalkan ini jarak ini ke sini segini, ini ke sini segini, ini sini nih ya. Nah, makin lama makin kecil gitu. Nggak sama jaraknya, satu jaraknya segini, nanti segini, ya satu jaraknya segini. Tiba-tiba jaraknya kecil kecil kecil. Nah, itu kan tidak konstan. Berarti jarak dari data ke rata-ratanya berbeda-beda. Maka dia tidak stasioner. Gitu ya, sudah paham ya, jadi rataan konstan dan varian konstan. Nah, bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana cara mengujinya? Kalau yang saya ajarkan tadi, yang kita bahas sebelumnya adalah dengan visual ya, dilihat aja. Oh, dia rata-ratanya sekitar segini, kemudian oh dia nggak stasioner nih karena nggak berada di sekitar rata-rata. Varians, oh jaraknya beda-beda nih, maka dia nggak stasioner dalam varians. Nah, itu beda-beda gitu ya. Artinya apa kalau beda-beda? Berarti subjektif. Subjektif itu kalau kita lihat dari plot. Tapi boleh nggak Bu? Boleh, sah-sah saja. Untuk belajar, untuk tahap S1 itu sah-sah saja kalau hanya menggunakan plot saja. Tapi tentunya subjektifnya itu bukan berarti oh gambar ini saya bilang ini stasioner. Padahal ini sangat jelas kalau tidak stasioner gitu ya. Ya, kecuali yang samar-samar mendekati gitu, kalau kita bilang oh ini stasioner, orang ini bilang tidak stasioner, ya kita boleh saja bilang oh ini tetap kekeh stasioner. Tapi kalau misalnya sama-sama mendekati ya, tapi kalau misalnya seperti ini kita bilang stasioner, oh ini berarti ini memaksakan kehendak gitu. Jadi gimana cara mengujinya? Boleh kita lihat dari plotnya. Oke. Nah, yang kedua gimana caranya? Ada namanya uji. Yang paling sering digunakan adalah uji ADF. Ya, kepanjangannya adalah Augmented Decay Fuller. GADF. Nah, uji ADF ini juga perlu kalian pahami, perlu kalian tekankan kalau mengambil data deret waktu, mengambil konsep deret waktu sebagai tugas akhirnya. Jadi jangan hanya menunjukkan nanti p-value gitu ya. P-value, karena p-value-nya kecil dari 0,05 maka stasioner. Enggak ya, enggak cukup sampai di sini saja. Kenapa? Tuliskanlah. Nah, tuliskanlah, ada tahapannya untuk kalau menguji ada hipotesisnya. Tunjukkan hipotesisnya apa, statistik ujinya apa, kriteria keputusannya apa, hasilnya gimana, kesimpulannya gimana. Ini harus dituliskan semuanya kalau di tugas maupun deskripsi. Nggak cukup kalau misalnya p-value kurang dari 0,05 maka stasioner, nggak cukup. Jadi harus dituliskan semuanya. Nah, si uji ADF ini kita bisa lakukan uji gitu. Jadi datanya untuk memastikan. Tadi kan yang pertama pakai plot itu subjektif. Nah, yang kedua kita bisa gunakan uji ADF ini untuk memastikan kalau misalnya ada keraguan. Oh, ini nggak stasioner, oh tapi ini stasioner, ini nggak stasioner, nggak selesai-selesai kalau misalnya kita berdebat dari plot saja. Nah, untuk mengujinya, memastikannya ada namanya uji ADF.
Jadi diinputkanlah datanya kalau by software, datanya ke R, nanti dia menghitung, keluarlah angka p-value yang saya bilang tadi. Gitu ya. Tapi juga ada nilai uji ADF-nya. Nah, singkatnya caranya adalah kita lihat p-value-nya apakah dia kurang dari 0,05. 0,05 ini berarti taruh ini ya. Alpha 5% gitu ya. Sorry. Berarti tingkat kepercayaan kita 95%. Jadi alpha 5%, berarti 5% mungkin salah hasilnya. Nah, kalau dia kurang dari 0,05 maka dia stasioner. Kalau dia lebih dari 0,5 berarti dia tidak stasioner. Gitu ya. Nah, saya tidak bicara ini, kita pahami dulu cara mengujinya. Gitu ya, belum masuk ke cara mengatasinya ya. Jadi cara ujinya tadi boleh pakai plot, boleh secara subjektif, boleh juga menggunakan uji ADF. Uji ADF kita lihat nilai p-value-nya, apakah p-value-nya itu kurang dari 0,05. Kalau dengan tingkat kepercayaan, selang kepercayaan 5%, atau misalnya pakai statistik uji ADF juga bisa. Tapi ya, untuk memudahkan gunakanlah si p-value tadi. Itu untuk stasioner ya. Nah, untuk gimana ya saya menuliskannya, bukan stasioner ya, untuk stasioner dalam rataan. Nah, kalau untuk si box uji apa sih maksudnya, untuk varian, stasioner dalam varian, itu yang pertama juga bisa kita lakukan subjektif dari plot. Jadi bisa kita gunakan plot untuk menilai apakah dia stasioner atau enggak. Nah, gimana caranya? Tadi yang kita bahas ya, melihat jarak dari data ke rataannya, apakah dia konstan atau tidak. Pakai uji bisa juga nggak bisa. Gitu. Jadi untuk memastikannya kita gunakan, ini uji yang paling umum digunakan ya, uji Boxcock. Jadi ada uji Boxcock namanya. Silahkan juga dicari ininya ya, hipotesisnya gimana, statistik ujinya seperti apa, dan seterusnya seperti apa. Nah, itu ada juga uji Boxcock. Nah, uji Boxcock ini tidak menggunakan parameter p-value tadi. Dia menggunakan lambda. Nah, dia akan stasioner kalau lambdanya sama dengan 1. Tidak stasioner kalau lambdanya tidak sama dengan 1. Seperti itu. Gitu ya. Jadi nah, ini saya tulis dulu, ini untuk variance. Kalau untuk dalam rataan tadi uji ADF, kalau Boxcock itu pakai variance. Oke, sampai di sini semoga paham ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah setiap data itu pasti stasioner? Saya tulis lagi ya. Apakah setiap data itu stasioner? Jawabannya no, tidak. Setiap data itu belum tentu stasioner. Nah, kalau tidak stasioner gimana akibatnya? Atau sebelum ke akibat, gimana caranya? Nah, gimana caranya untuk menstasionerkan itu? Jadi, kenapa perlu kita stasionerkan sih? Nah, kita bergeraknya di model ARIMA, teman-teman. Model ARIMA, syarat utamanya adalah data harus stasioner. Jadi, kenapa kita stasionerkan ya? Karena kita mau menggunakan model ARIMA, syaratnya adalah harus stasioner. Kalau tidak distasionerkan, bisa nggak kita modelkan? Bisa, menggunakan model yang lain, model yang berbeda. Nah, apakah setiap data stasioner? Jawabannya tidak. Nah, kalau kita ketemu data yang tidak stasioner, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau dalam rataan, kita lakukan yang namanya differencing atau pembeda ya, differencing. Differencing itu seperti apa? Misal differencing kita punya data YT. Data kita YT nih. Kita uji ADF. Ternyata p-value-nya itu lebih dari 0,05.
Maka kesimpulannya data tidak stasioner. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan differencing. Differencing ini seperti apa? Berarti kita punya dataset baru. Misalkan ZT, di mana ZT itu adalah data yang kita punya saat waktu T dikurangi YT-1. Gitu ya. Contohnya untuk lebih mudah, ini juga sering banyak yang tidak bisa. Kenapa? Karena untuk mendiferensikan sebenarnya gampang, bisa pakai R. Pakai aja fungsi diff dari datanya, maka akan keluar hasil differencingnya. Tapi esensinya kita nggak dapat. Nah, sering sekali mahasiswa hanya mengandalkan software, itu yang sangat memprihatinkan. Jadi hanya mengandalkan landasan teori, tinjauan pustakanya banyak nih, rumus-rumus, integral, keriting-keriting lah pokoknya. Banyak sekali, tapi ketika hasil tiba-tiba langsung aja keluar hasilnya. No, tidak seperti itu. Kita harus tahu esensinya, kita harus tahu tahapannya, kita harus tahu manualnya seperti apa. Jadi jangan hanya plek-ketiplek menerima dari software. Ingat, kita itu adalah sarjana. Jadi apa yang kita pelajari selama 3,5 tahun di perkuliahan itu harus kita pakai gitu. Nggak harus semuanya, tapi kita pakai dalam skripsi kita. Jadi jangan skripsi kita itu hanya didapat dari hasil software saja. Apa yang kita bisa terapkan? Ngapain aja kita belajar kalkulus kalau skripsi kita nggak bisa mengintegralkan? Itu ngapain kita harus belajar aljabar matriks dan vektor kalau kita nggak bisa mengalihkan matriks? Itu pun kita mengerjakannya pakai software. No, memang software memudahkan, memang software hadir untuk mempercepat semuanya, tapi bukan berarti dia menggantikan peran manusia untuk berpikir gitu. Jadi saya mohonlah untuk tetap memahami esensinya. Jangan mau mengejar skripsi cepat selesai saja. Jangan asal cepat selesai skripsi, yudisium wisuda, tapi nggak tahu esensinya. Karena itu prosesnya, itulah kenapa belajar matematika, kenapa belajar statistika. Itu belajar tentang pola pikir dan prosesnya, gitu ya. Oke, kita balik lagi ke differencing tadi. Jadi, differencing adalah mengurangkan data sekarang dengan data sebelumnya. Jadi, misalkan kita punya data, tadi kan punya YT. YT ini misalkan 5, 7, 9, 13, 15, 17. Katakan seperti itu ya. Dan seterusnya. Ini kalau kita buat plot ini juga tidak stasioner kelihatannya sebenarnya ya. Karena akan naik terus nih. Nah, kita ujilah ADF, ternyata hasilnya tidak stasioner. Memang benar. Nah, kita stasionerkan. Gimana caranya? Dengan mengurangkan data sekarang dengan data sebelumnya. Oke, data pertama bisa nggak kita stasionerkan? Nggak bisa ya, karena nggak ada data sebelumnya. Oke, maka kita strip aja di sini. Kita mulai dari data yang kedua. Ini saya tambah kolom satu lagi biar memudahkan. Ini kolom T. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. 7 dikurang 5. Kan YT dikurang YT-1 ya. 7 dikurang 5 berarti 2. Ini 2. 13 kurang 9. Itu 4. 15 kurang 3, 2. 17 kurang 5, 2, dan seterusnya. Nah, mana hasil data stasionernya? Ini data ZT. Gitu ya, itu adalah data yang sudah stasioner. Belum tentu sudah stasioner juga ya, tapi kalau dilihat sekilasnya sudah stasioner. Nah, data ZT ini adalah data hasil differencingnya. Setelah ini apakah dia sudah pasti stasioner? Nah, muncul pertanyaan setelahnya. Apakah setelah proses differencing data sudah pasti stasioner? Jawabannya adalah tidak. Belum tentu, saya bukan tidak ya. Sorry, harusnya dihapus. Belum tentu.
Mungkin nggak, emang mungkin ya Bu, kalau misalnya datanya nggak stasioner, mungkin aja, tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia ini. Jadi belum tentu. Jadi setelah proses differencing, apakah datanya sudah pasti stasioner? Belum tentu. Maka yang kita lakukan apa? Diuji lagi. Kita kan nih, kita lanjutkan panahnya ya. Differencing, jadi ZT misalnya ya. Differencing maka kita punya ZT. Maka ZT kita lakukan uji ADF lagi teman-teman. Apakah dia stasioner atau tidak? Kalau dia stasioner maka bagus, maka bisa digunakan. Kalau dia tidak stasioner, apa yang dilakukan? Ya differencing lagi. Differencing lagi. Tadi kita punya ZT. Ternyata ZT belum cukup stasioner. Kita tambah lagi kolom di sini. Tambahlah misalkan WT. WT ini apa? WT berarti ZT dikurang ZT min 1, kan berdasarkan data differencing sebelumnya. Jadi WT sama dengan ZT dikurang ZT min 1. Maka ini kosong, ini juga kosong. Jadi 2 kurang 2 0. Gitu ya, 4 kurang 2 2, ini minus 2, ini 0 dan seterusnya. Kalau kita punya datanya di sini 40 gitu. Ini totalnya berarti kan 40, banyaknya observasinya ini jadi 39 karena ini berkurang 1, ini jadi 38. Maka kita punya tadi WT itu adalah ZT dikurang ZT min 1. Itu differencing. Setelah ini apakah dia sudah pasti stasioner? Belum tentu juga. Jadi si WT perlu kita uji stasionaritas lagi, uji ADF lagi, sudah stasioner atau belum. Kalau memang belum maka differencing, kalau tidak maka sudah stasioner, berarti bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya, sampai kapan kita akan mendiferensingkan? Gitu ya, saya tuliskan di sini. Sampai kapan akan kita differencing? Kalau kita lihat dari esensi tadi ya, T-nya 40, kemudian kita punya YT 40, ZT-nya jadi 39, differencing 1 kali, WT kita punya datanya jadi 38 karena differencing 2 kali, maka semakin banyak kita melakukan differencing, data kita semakin berkurang. Nah, sedangkan minimum observasinya 40. Bu, tapi saya punya data 50 misalkan. Ada banyaknya observasi yang saya gunakan 50. Boleh dong 10 kali? Boleh saja. Tapi tentunya itu sangat merubah data sebenarnya. Karena yang nih, kita lihat aja YT-nya segini tiba-tiba jadi 0, 2, min 2, 0. Semakin jauh berubah dari data aslinya. Akibatnya apa? Satu, data tadi berkurang, banyaknya observasinya berkurang. Yang kedua, semakin jauh dia dari ada observasi yang sebenarnya. Dan nanti modelnya juga semakin rumit karena order differencing ini berpengaruh ke model. Nanti kita akan bahas. Sehingga apa? Kalau di pembelajaran, kalau di perkuliahan ya sudah kita batasi 2 kali differencing. Pun biasanya kalau dari beberapa data yang saya gunakan, differencing 1 kali nggak stasioner, differencing 2 kali biasanya sudah stasioner. Gitu. Jadi kita batasi saja 2 kali saja ya. Jadi kalau sudah 2 kali differencing ya sudah anggap aja datanya sudah stasioner. Seperti itu. Nah, oke ya, itu stasioner dalam rataan baru 1. Nanti akan ketemu banyak masalah lah ya kalau dalam mulai dalam menganalisis data waktu ini, karena setiap data itu unik, jadi dia punya karakteristik masing-masing. Pastinya satu orang dengan orang lain akan berbeda-beda kasusnya, permasalahannya. Nah, ini stasioner dalam rataan. Kemudian stasioner kan tadi ada 2, rataan dan varians. Nah, kemudian yang kedua, stasioner dalam varians. Ternyata dia tidak stasioner dalam varians. Apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah transformasi. Transformasi apa? Transformasi Box-Cox. Gitu. Jadi tadi kan kita uji menggunakan uji Box-Cox ya. Nah, ini kita transformasi menggunakan transformasi Box-Cox. Bentuk transformasinya seperti apa? Ini sebenarnya ada tabelnya. Tabel transformasi Box-Cox-nya ya.
kuadratkan berdasarkan nilai lambda. Kalau lambdanya 1, maka dia, ini kan TYT ya, datanya kita punya YT. Maka kita tidak perlu transformasi, karena lambdanya 1. Kalau lambdanya setengah, maka transformasinya adalah akar YT. Minus setengah, artinya minus 1 per akar YT. Nggak ada minus ya? Sorry. Salah. Oke. Kemudian kalau misalnya 2, maka YT kuadrat. Kalau misalnya minus 2, berarti 1 per YT kuadrat. Kalau 0, itu log YT. Ini kalian perlu cross check lagi ya, cek lagi bentuk transformasi Boxcock, takutnya saya ada yang kelupaan. Nah, ini adalah bentuk transformasinya. Jadi kita ubah bentuknya. Oh, ternyata lambda kita ini setengah yang keluar hasilnya ya, uji Boxcock, maka kita akarkan. Kalau misalnya keluarnya 2, maka data kita kuadratkan. Seperti itu. Nah, permasalahannya lagi adalah, jadi banyak permasalahannya. Ternyata nilai lambda yang keluar itu belum tentu bulat. Belum tentu minus 2, setengah nggak bulat ya. Maksudnya belum tentu nilai yang fix, minus 2, minus setengah, 1, setengah, 2, 0. Belum tentu itu. Kadang-kadang nilai lambdanya itu adalah 0,8. Nah, kalau 0,8 masuk kemana? Bisa ke 1 bisa ke 0,5 juga bisa. Nah, makanya nanti ada rumusnya. Trans TYT ini adalah YT pangkat lambda min 1 per lambda. Tuh. Nah, biasanya ini rumus ini digunakan kalau lambdanya itu tadi tidak fix, minus 2, minus setengah, 1, setengah, 2, 0. Tidak ada di tabel itu. Maka kita gunakanlah rumus TYT sama dengan YT pangkat lambda min 1 per lambda. Ini juga saya mohon untuk kalian ceknya benar atau tidak. Takutnya saya keliru menuliskan rumusnya. Gitu. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, kalau stasioner dalam varians ini gimana Bu? Sama nggak persisnya dengan uji ADF? Pada dasarnya sama. Jadi kita punya data, kita ujilah dengan uji Boxcock tadi, apakah dia stasioner atau tidak. Ternyata lambdanya sama dengan 1. Oke, bagus. Berarti sudah stasioner dalam varians. Nah, permasalahannya yang jadi masalah ini, sering sekali yang jadi masalah adalah kalau datanya itu lambdanya nanti keluarnya nggak 1, maka kita perlu transformasi. Dan transformasi ini akan ke bawah terus ya. Jadi perlu diingat. Nanti akan kita bahas. Jadi perlu dilakukan transformasi. Setelah transformasi, apa yang dilakukan? Harusnya sesuai prosedurnya kita cek lagi stasioner dalam variansnya menggunakan Boxcock, apakah sudah 1 atau tidak. Nah, tapi untuk di perkuliahan ini kita batasi cuma cek 1 kali aja. Jadi kalau sudah batasi 1 kali transformasi ya, 1 kali transformasi. Kenapa perlu saya batasi 1 kali transformasi? Karena transformasi ini dia sangat merubah. Kalau differencing tadi nanti masuk ordenya, orde si D-nya, nanti kita bahas. Tapi kalau transformasi, misalkan kita akarkan lambdanya setengah katakanlah ya, kita akarkan YT, maka data yang akan kita gunakan untuk analisis berikutnya adalah data akar YT tadi. Dan di akhir kita harus bisa mengembalikan ke awal. Kan akar YT yang kita modelkan. Sedang mau kita prediksi adalah data yang sebenarnya, kan YT yang sebenarnya. Contoh, misalkan kita mau memodelkan data curah hujan. Ternyata data curah hujan ini tidak stasioner dalam varians. Lambdanya keluarnya setengah. Maka dari akar, jadi data yang kita modelkan adalah akar data curah hujan, bukan data curah hujannya. Maka model yang hasil yang keluar adalah akar data curah hujan. Maka nilai prediksi yang keluar adalah nilai prediksi akar data curah hujan. Nah, untuk kita tahu besok curah hujannya berapa, maka harus kita kembalikan data sebenarnya ke YT. Kalau akar berarti kita kembalikan lagi ke data yang sebenarnya dengan cara dikuadratkan, maka YT kuadrat gitu. Maka hasil prediksi kita kuadratkan semua.
Nah, masalahnya nanti kalau 2 kali transformasi, misalkan pertama akar, kedua dikuadratkan, maka kita harus 2 kali mengembalikan lagi ke depannya. Harus 2 kali mengembalikan ya. Yang tadinya kita balikan dulu ke kuadrat, nanti kita balikan lagi ke akar lagi. Nah, itulah yang akan mempersulit nantinya kalau di tahap pembelajaran ini ya. Jadi batasi 1 kali aja transformasi. Anggap saja dia sudah stasioner dalam varians. Seperti itu. Gitu. Nah, ini juga nanti akan muncul banyak pertanyaan nih. Tadi kita sudah bahas stasioner dalam, rataan, dan varians. Bu, yang mana dulu yang boleh dilakukan? Apakah uji stasioner dalam rataan dulu atau varians dulu? Gitu ya. Kalau saya tulis pertanyaannya, yang mana yang harus dilakukan duluan? Yang dilakukan terlebih dahulu. Yang mana yang mau dilakukan terlebih dahulu? Apakah stasioner dalam rataan dulu atau varians dulu? Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur harus rataan dulu, harus varians dulu, nggak ada. Gitu. Tapi nanti akan kalian ketemukan permasalahannya ketika sudah bekerja dengan datanya. Apa yang akan diketemukan? Nah, biasanya ini saya tidak bicara mutlak ya. Jadi kalau saya lebih memilih datanya yang kita kerjakan cek stasioner dalam varians terlebih dahulu. Varians baru stasioner dalam rataan. Kenapa? Nah, permasalahannya ada di uji Boxcock ini. Uji Boxcock biasanya tidak bisa digunakan untuk menguji data yang memuat observasi negatif. Gitu. Jadi kalau datanya ada yang negatif, uji Boxcock biasanya tidak berjalan. Biasanya ya saya katakan. Biasanya dia tidak berjalan. Nah, sehingga kita lakukan uji stasioner dalam varians dulu, baru rataan. Kenapa nggak rataan dulu, Bu? Emang rataan membuat negatif? Bisa jadi membuat negatif. Kenapa? Karena rataan ini dia mengurangkan data sekarang dengan data sebelumnya. Akan jadi masalah kalau data sebelumnya itu lebih besar daripada data sekarang. Contohnya ini. Kan ada data negatifnya. 2 dikurang 4, minus 2. Nah, kalau kita lakukan rataan dulu, maka kita selesaikan dulu nih rataan. Kita selesaikan sampai differencing sekali, ternyata sudah stasioner, kan gitu konsepnya. Selesaikan dulu, sudah stasioner, baru kita lanjut ke stasioner berikutnya. Gitu. Jadi selesaikan satu uji dulu sampai selesai, sampai tamat, baru kita lakukan uji berikutnya. Nah, akibatnya kalau kita gunakan stasioner dalam rataan dulu, muncullah data si minus ini. Nah, nanti ini takutnya Boxcock-nya itu tidak keluar dalam stasioner dalam variansnya. Nah, makanya dibalik tahapannya biasanya ya, saya tidak bicara mutlak, biasanya adalah stasioner dalam varians dulu. Kita uji dulu stasioner dalam varians, oh ternyata dia stasioner atau ternyata dia tidak stasioner, maka baru kita cek stasioner dalam rataan. Karena kan kalau mengurangkan semuanya bisa, nggak ada syaratnya ya. Kalau stasioner dalam rataan, makanya dia bentuknya adalah stasioner dalam varians dulu baru rataan. Seperti itu. Nah, oke ya. Semoga clear ya masalah ini. Nah, apa saja yang harus disajikan kalau stasioner dalam varians dan rataan? Ini yang juga sering salah. Data deret waktu, saya merahkan. Data deret waktu itu wajib mutlak gitu ya, hukumnya wajib, kalau nggak ada berdosa gitu. Itu harus ada plot data deret waktu ya, harus wajib, kalau nggak ada berdosa tadi saya bilang tuh. Dan statistika deskriptifnya, statistika deskriptif. Nah, ketika kita sudah masuk nih uji stasioner, misalnya masuk ke pembahasan uji stasioneritas, yang harus disajikan kalau kita menggunakan plot atau tidak, saya rasa harus ya, harus disajikanlah plot apa ini plot A, ini plot B gitu ya, ini gambar 1 katakan. Yang A adalah data sebelum ini ya, plot A data sebelum differencing, saya singkat ya,
dan B. Data sesudah differencing. Gitu. Misal ya, misalkan di sini datanya seperti ini, jadi data setelah differencing seperti ini. Seperti itu. Ini harus ada juga. Kenapa? Kita mau lihat bentuknya seperti apa. Misalkan kita mengujinya pakai plot gitu. Subjektif tadi. Sebelumnya dia begini, setelahnya gimana bentuknya? Apakah dia begini kah? Atau gini kah? Atau gini gitu. Jadi harus ada. Dan menuliskan gambar. Jadi ini juga pembelajaran untuk menuliskan tugas skripsi ya. Jadi jangan menuliskan gambar yang tipenya sama dengan dua nomor gambar berbeda. Contoh, maksudnya kayak gimana? Ini gambar satu, gitu ya, gambar satu, data sebelum differencing, gitu. Terus bawahnya lagi gambar dua, data setelah differencing. Ini boleh, nggak ada yang menyalahkan, tapi tidak indah. Jadi ada yang namanya seni menulis. Nah, jadi sajikan saja seperti ini kan, ini tipe yang sama. Kita mau sama-sama mau membicarakan tentang kestasioneran, differencing dan differencing gitu. Jadi yang A itu sebelum differencing, yang B sesudah differencing. Maka sajikan saja seperti itu. Tuh, kalau kita masuk ke rataan tadi ya. Kemudian apalagi kalau misalnya kita pakai uji ADF, maka tampilkan tabel satu, misalkan hasil uji ADF. Tampilkan apa yang mau kita tampilkan. Misalnya ini kita lihat dari p-value-nya ya. Ini sebelum differencing, ini setelah differencing. Sebelum differencing dia 0,25, setelahnya jadi 0,01. Supaya apa tujuannya? Kelihatan perubahannya. Jadi differencing ini mempengaruhi atau tidak, itu juga harus ya. Hal yang sama untuk dalam variance juga. Jadi plotnya harus disajikan juga. Harus ada dua plot di sini. Gitu, yang awalnya seperti ini, misalnya jadinya seperti ini. Ini ada yang kecilnya ya gitu ya. Nah, gitulah ya. Harus ada sebelum di stasioner dalam variance dan setelah stasioner dalam variance harus ada juga. Begitu juga dengan nilai si lambdanya, harus ada juga tabelnya. Ini lambdanya sebelumnya sesudahnya apa. Walaupun nanti sesudahnya misalnya tidak sama dengan 1, tapi kan kita sudah sepakati untuk membatasi lambdanya sama dengan 1. Jadi harus disajikan seperti itu. Gitu ya. Nah, ini bahkan kita belum masuk ke model data stasioner. Tapi stasioner ini perlu kita bahas. Kenapa? Karena ini adalah intinya. Jangan sampai kita salah menginputkan data. Gitu. Nah, data yang akan kita gunakan adalah data yang sudah stasioner dalam rataan maupun variance. Kalau kita melakukan transformasi tadi variance-nya akar YT, maka data yang kita gunakan adalah data akar YT dengan differencing sekali, contoh. Seperti itu. Jadi itulah inputnya. Itu kenapa? Jadi kenapa uji stasioner ini yang paling atas? Tadi syarat model ARIMA itu data harus stasioner. Maka kita lakukan uji stasioner yang ada dua. Saya ingatkan kembali, ada dalam rataan, ada dalam variance. Bagaimana cara mengujinya, Bu? Cara mengujinya bisa menggunakan plot. Tapi konsekuensinya adalah sifatnya subjektif, tidak ada satu nilai yang pasti. Oh, dia tidak stasioner, dia stasioner. Jadi subjektif. Kita lihat aja dari plotnya. Oh, kalau dia tidak berada di sekitar rataannya, maka tidak stasioner dalam rataan. Kalau jaraknya beda-beda, berarti dia tidak stasioner dalam variance. Nah, itu kalau subjektif secara plot. Tapi bisa juga menggunakan uji. Ada uji ADF, ada uji box scope. Uji ADF untuk rataan, uji box scope untuk variance. Nah, uji ADF, kalau misalnya data tidak stasioner dalam rataan, maka differencing. Kita batasi sampai 2 kali differencing. Kalau tidak stasioner dalam variance, maka kita transformasi box scope. Kita batasi 1 kali transformasi. Gitu ya. Nah, maka data yang akan kita gunakan siap untuk kita analisis adalah data yang sudah stasioner dalam rataan maupun variance. Oke? Gitu. Jadi mungkin di part 2 nanti kita akan mulai masuk ke modelnya ya. Jadi ini baru masuk ke stasionernya. Mungkin agak lama, kenapa? Karena butuh pemahaman konsepnya. Oke, jadi silahkan yang sudah punya data, silahkan dicoba datanya apakah stasioner dalam rataan ataupun variance atau tidak. Kalau tidak, lakukanlah mitigasi seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami ya.
Terima kasih, thank you for watching.